Halo bosku, jadi kali ini kita akan sedikit belajar tentang sejarah dari The Javace Bank ataupun disingkat DJB ya. Jadi The Javace Bank ini merupakan bank swasta pada masa Hindia Belanda yang memiliki fungsi sangat penting di dalam perekonomian negara Indonesia di zaman dahulu ya. Oke, The Javace Bank yang kini menjadi Bank Indonesia ditetapkan menjadi bank sirkulasi yang artinya bank ini menerbitkan mata uang untuk Hindia Belanda. The Javace Bank berdiri pada tanggal 24 Januari tahun 1828 atas perintah dari Raja Willem I. Jadi tujuan The Javace Bank ini didirikan adalah untuk membantu permasalahan keuangan dan perekonomian kolonial Hindia Belanda yang memburuk setelah bangkrutnya VOC. Oke, jadi dibentuknya The Javace Bank ini karena VOC hampir bangkrut. Seperti kita ketahui, koin-koin VOC ini banyak beredar di Indonesia ya. Pada zaman dahulu antara tahun 1700-an sampai 1900-an masih ada kalau nggak salah. Oke, berikut yang perlu diketahui tentang The Javace Bank hingga menjadi Bank Indonesia. Sejarah The Javace Bank. Oke, jadi ini adalah sebelum terbentuknya Bank Indonesia disebut The Javace Bank. Mata uang untuk Hindia Belanda yang diterbitkan The Javace Bank masih digunakan untuk transaksi masyarakat pasca kemerdekaan bangsa Indonesia pada tahun 1945. Sebagai sebuah negara yang merdeka, Indonesia menginginkan pemerintahan yang dikelola sendiri oleh negara dan meninggalkan jejak-jejak kolonialisme. Maka dari itu, pemerintah menugaskan Bank Negara Indonesia ataupun disingkat BNI dan Bank Republik Indonesia dan disingkat sekarang BRI untuk menjadi bank sirkulasi yang menerbitkan dan mengedarkan mata uang Indonesia, yaitu Uang Republik Indonesia atau disebut ORI. Nah, bila teman-teman bosku ingin mendapatkan informasi lebih jelas tentang Uang Republik Indonesia, silahkan tinggalkan di komentar ya. Dengan demikian, Uang Republik Indonesia menggantikan peran mata uang Hindia Belanda sebagai alat pembayaran resmi di Indonesia. Namun, sesuai pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia perlu mendirikan bank sentral untuk mengeluarkan dan mengatur uang kertas. Sementara itu juga timbulnya desakan-desakan dari massa, yaitu kalangan pengusaha dan elit di Batavia ataupun Jakarta untuk menasionalisasikan The Javace Bank. Hal ini ditujukan untuk kepentingan bisnis mereka. Berdasarkan buku pengantar ke Bank Sentralan, Teori dan Kebijakan oleh Solikin M. Juhro, nasionalisasi adalah proses pemindahan hak kepentingan asing untuk dijadikan milik negara. Nasionalisasi lahir dari ide Indonesia yang berkembang karena adanya keinginan membentuk suatu negara yang bebas
penjajahan dan merdeka tanpa campur tangan orang luar Indonesia. Tujuan dari nasionalisasi The Javace Bank adalah untuk memajukan pengusaha pribumi agar bekerja sama untuk memajukan ekonomi nasional, mengubah sistem ekonomi kolonial menjadi sistem ekonomi nasional, dan adanya bentuk kerjasama antara pengusaha pribumi dengan pengusaha asing. Tokoh yang pertama kali menyampaikan gagasan nasionalisasi The Javace Bank adalah Mr. Yusuf Wibisono, Menteri Keuangan Kabinet Sukiman. Pernyataan ini dibuat tanpa konsultasi terlebih dahulu dengan pihak The Javace Bank. Hal ini menyebabkan Presiden The Javace Bank waktu itu adalah Dr. Ahowing memutuskan untuk mengundurkan diri. Jadi terpecah belah ya antara kubu satu dengan kubu yang lainnya. Oke. Proses nasionalisasinya setelah adanya keputusan untuk menasionalisasikan Bank The Javace Bank milik Hindia Belanda. Kemudian pemerintah membentuk panitia nasionalisasi The Javace Bank pada tanggal 19 Juni di tahun 1951. Hal ini dilaksanakan berdasarkan surat keputusan Presiden nomor 118 tanggal 2 Juli tahun 1951. Kepanitiaan ini diketahui oleh Muhammad Sodiono yang dibantu oleh 4 orang anggota, yaitu Mr. Soetikno Slamet, Dr. R.M. Sumitro Jojo Hadikusumo, T.R.B. Sabarudin, serta Dr. Andes Khoubianti. Dalam prosesnya, panitia nasionalisasi The Javace Bank yang dengan cara membeli saham-saham The Javace Bank kepada para pemiliknya di Bursa Efek Amsterdam pada tanggal 15 Desember 1951. Nasionalisasi dilakukan dengan pembelian 99,4% saham The Javace Bank senilai 8,9 juta gulden. Wow. Keberhasilan membeli saham-saham The Javace Bank dibantu oleh 2 delegasi Indonesia, yaitu M. Saubari dan Khoubian, yang berdiplomasi dengan Vereniging for the Evenhandel, perkumpulan pedagang efek di Amsterdam. C. Menjadi Bank Indonesia. Oke, jadi setelah membeli saham kemudian diganti menjadi Bank Indonesia. Proses nasionalisasi dari The Javace Bank berakhir seiring dengan pergantian nama menjadi Bank Indonesia. Tepatnya di tanggal 29 Mei 1953, Presiden Soekarno mengesahkan RUU Pokok Bank Indonesia menjadi undang-undang. Pada 1 Juli 1953 diberlakukan pada tanggal 1 Juli 1953 diberlakukannya Undang-Undang Pokok Bank Indonesia, sehingga sejak tanggal 1 Juli 1953 Bank Indonesia memiliki bank sentral dengan nama Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia ini dibuat dan ditetapkan pada tanggal 1 Juli 1953. Pemerintah pun menunjuk Bank Indonesia sebagai bank sentral dan bank sirkulasi di Indonesia. Masyarakat Indonesia sangat antusias dengan lahirnya Bank Indonesia. Dalam beberapa surat kabar nasional disebutkan bahwa lahirnya Bank Indonesia membuka zaman baru di bidang keuangan. Nah, itulah sejarah nasionalisasi The Javace Bank menjadi Bank Indonesia. Semoga membantu pengetahuan ya, detikers. Oke bosku ya, jadi ini adalah sedikit
cerita dari berdirinya Bank Indonesia yang sebelumnya adalah The Javace Bank. Oke bosku, semoga ini ada menambah sedikit wawasan dan pengetahuan kepada kita semua ya. Ini saya ambil dari detik.com. Oke, cukup sampai sekian. Salam numismatik.